Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning my beloved student. Selamat pagi anak-anakku di kelas 9. How are you today? Berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, juga keluarga kamu semuanya sehat walafiat. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah langsung saja kita masuk materi pelajaran kelas 9 dalam metode pembelajaran jarak jauh. Ya. Kita masih membahas tentang label ya Nak ya. Hal yang penting yang menjadi salah satu ilmu terapan atau ilmu yang akan kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sering berinteraksi atau berhubungan dengan barang-barang yang banyak sekali menggunakan bahasa Inggris ya. Oleh karena itu penting ini apalagi kalau menjadi sesuatu yang kita konsumsi ya, kita minum atau kita makan. Maka alangkah baiknya kita mengerti ya barang tersebut ya, meskipun mungkin tidak seluruhnya kita mengerti, bagian-bagian pentingnya kita mengerti karena barang tersebut ya yang akan kita konsumsi, kita minum atau kita makan menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, the label ya. Jadi label itu bungkusan ya yang kemudian ada tulisan-tulisan tentang penggunaannya, tentang mereknya, itu adalah label. Ya. Sepintas kemarin sudah kita coba belajar di halaman 40 ya tentang label. Itu sudah cukup banyak ya. Yang kemarin dijelaskan apa aja isi label tersebut. Ya, di label ada brand of product, nama produknya ya. Artinya nama perusahaan dari barang tersebut. Ya, yang kedua name of the product, namanya. Yang ketiga description of the product, gambaran daripada atau penjelasan dari barang tersebut. Kemudian number 4 contents or amount of the product, jumlah ya, jumlahnya. Misalnya mohon maaf kita sebut satu merek ya, misalnya Danone, dan itu mengeluarkan minuman air mineral namanya Aqua. Kemudian description of the product yaitu mineral water, air mineral. Contentsnya or amountnya nanti ada jumlahnya ya, ada yang 600 ya mililiter, ada yang 250 mililiter yang di gelas ya. Kemudian ada juga yang di botol tanggung, di botol besar. Itu konten. Ingredient of the product, isi daripada air mineral tadi kan banyak juga mengandung segala macam lah yang biasa dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian direction for instruction, cara penggunaannya ya, kalau dia gampang tinggal langsung diminum. Kemudian direction for storage, cara atau petunjuk untuk menyimpannya ya, menyimpan the product barang tersebut. Nomor 8 expire date of the product, yaitu tanggal kadaluarsa, masa berlaku. Karena kalau makanan minuman itu ada, karena dia dibuat jadi ada kadaluarsanya ya, daya tahannya seberapa lama. Kemudian expire date of the product tadi sudah. However, drug or medicine has different element as follow. Tapi ya kalau kalau obat, medicine ya, drug juga sama obat, different elements as follow, mempunyai bagian-bagian yang berbeda. Kalau tadi kan misalnya makanan atau barang-barang di luar obat atau obat-obatan ya, brand of drug, merek obatnya, kemudian ada name of the drug, nama obatnya ya, kemudian description-nya, penjelasannya, content amount ya, use-nya, penggunaannya, direction ya, bersama tapi ada sedikit perbedaannya ya. Nah, ini yang kita gunakan atau yang kita dapati dari label, dari pembungkus satu produk ya, satu benda yang kita beli ya. Baik, kita coba sekarang agak lompat dikit nah ya. Presentation of label di halaman 46 ya. Presentation, tampilan ataupun petunjuk daripada label itu sendiri ya. Ini teksnya, ada facts-nya yang kita lihat, brand of the product ya, itu nama produknya, apa namanya, brand, perusahaan dari produk itu. The brand product is bla bla bla. Name of the product, kemudian nama barangnya itu apa ya, the name of the product. Kemudian content atau amount, jumlahnya. The product contain
Produk ini berisi, contain berisi, kemudian description, gambarannya, penjelasannya, ingredient, bahan-bahannya, ya, kemudian direction for use, petunjuk penggunaan, direction for storage, petunjuk penyimpanan, expire date yaitu masa berlaku atau kadaluarsanya, ya. Nah ini ya, ini ada contoh di halaman 47 activity 11 itu level 1 equate, ya. Equate, ya. Ini apa? Kita lihat di sini. Kita coba isi ya. The brand of the product is number 1. Apa namanya tadi? Equate, ya, namanya Equate. Kita isi Equate, ya. Kemudian and the name of the product is, nama produknya, ya, brandnya tadi, mereknya Equate, nama produknya, ya, mereknya Equate, merek Equate. Kemudian produknya adalah apa dia? Daytime cold and flu. Itu untuk apa namanya, pengobatan pilek dan demam, daytime, ya. Kemudian nomor 3, it is used. Nah, obat tadi digunakan untuk apa? Ya, ini ya untuk apa? Ada di sana, ya. Untuk apa dia? Untuk relief pain. Kecil sekali tulisannya, ya. Relief pain, ya. Reduce fever, itu penggunaannya ada tuh, ya. Kegunaannya, uses, ya. Kemudian apalagi dia? Suppress cough and relieve nose so that we can breathe more easily. Ya, menghilangkan rasa sakit, mengurangi demam, panas, ya, suppress cough, ya, menekan batuk dan menghilangkan hidung tersumbat sehingga kita bisa bernapas lebih mudah, ya. Kemudian number 4-nya, the product is healthy. Produk ini sehat because it is free of, nanti kalian cari, alcohol and antihistamine, ya, bebas dari alkohol, ya. Kemudian nomor 5, the product contain. Nah, produknya itu berisi apa? Berisi, ya, 12 FL OZ or 355 ml. Dicari di situ kemana, di mana ketemunya. Itu ada, ya. Itu jawabannya sudah Pak Nanang berikan, tinggal kalian baca lagi, kalian lihat, ya. Nanti kalian tulis jawabannya, ya. Kemudian yang kedua, label yang kedua di sebelahnya, nah, ya, the brand product atau di bawahnya, nah, the brand product is apa tuh? Nomor 1 tulisannya gede, besar sekali. Ya, betul, Pure Choice, ya, Pure Choice Foods Ltd. Ini nama apa, nama perusahaannya, ya, nama perusahaannya. Kemudian nomor 2, and the name of the product is apa? Freeze dried mango. Ya, jadi mangga beku, ya, mangga dried, ya, mangga kering beku, mangga yang dikeringkan dibuat beku nanti tinggal diolah lagi, ya. Kemudian nomor 3-nya, this product is good to consume. Produk ini, barang ini bagus untuk dimakan, dikonsumsi because it doesn't contain, karena dia tidak mengandung apa? Apa yang pertama yang ada? No GMO and additives, nggak ada GMO-nya, bahan pengawet dan apa namanya, aditif, ya, bahan tambahan. Jadi asli, ya. Itu ada, ya. Cukup dilihat jelas, ya. Di sebelahnya itu ada. Jadi jawabannya ada dalam situ, ya. Kemudian untuk nomor 4, the net weight, berat bersih of the product is berapa? Kita lihat. Ada berat? Ya, net weighted, ya, 12 ounce, ya, 12 on atau 340 gram. Kemudian yang terakhir, according to the label, we should not eat. Menurut label tadi, ini labelnya, ya, menurut kertas ini, ya, we should not eat, kita tidak tidak boleh memakannya, ya. Number 5, the small packet inside.
ada bungkusan kecilnya. It could be silicone gel karena dia terbuat dari silikon. Ya, jadi seperti sosis tuh ada plastik kecilnya dibungkus kecil. Jadi kalau kita buka sosis di dalamnya itu masih ada plastik kecil, itu bisa jadi silikon. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Tapi ini dianjurkan tidak boleh dimakan, ya, jangan dimakan. Nah ini ya yang dikenal dengan namanya label. Nah inilah ya. Ini kelas 9 memang nanti saya Parana katakan sekali lagi ini banyak sekali ya pemahaman tentang label. Assessmentnya itu tentang label semua. Jadi teliti, baca yang jelas, insya Allah nanti yang petunjuknya bisa kalian temukan. Jawabannya ada. Ya tadi kan yang jelas pedomannya sudah Pananang berikan bagaimana cara memahami label itu. Ya kalian buka terus nanti di halaman yang tadi hingga kalian kemudian bisa memahaminya dengan baik. Nanti bisa mengisi label ini dan ngerti dalam kehidupan sehari-hari saat kalian menggunakan akan mengkonsumsi sesuatu yang kebetulan tulisannya adalah bahasa Inggris. Karena memang banyak sekali kita temukan ya produk-produk ini masih menggunakan bahasa Inggris. Ya saya kira cukup dulu untuk kesempatan kali ini, singkat tapi ini memang agak sulit jadi perlu perlahan. Ya memang kelas 9 juga materinya tidak terlalu banyak ya. Yang jelas kalian bisa menguasai materi yang sedikit ini dengan maksimal karena tentu saja ya ini penting untuk menghadapi ujian akhir yang kalian akan hadapi di tahun-tahun ini ya, atau di kelas 9 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.